As-Suhawardi Al-Madkhul termasuk salah seorang dari generasi pertama para sufi filsuf pada abad ke-6 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya ibnu Habsyi ibnu Amrik, bergelar Syihabuddin, dan dikenal pula dengan Sang Bijak. Ia lahir di Suraward sekitar tahun 550 Hijriah. Ia dibunuh di Halb atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 578 Hijriah. Oleh karena itu, ia digelari Al-Madkhul atau yang dibunuh. Suhawardi berhasil mengambil hati pangeran, menjadi pembimbingnya dan hidup di istana. Dalam pertemuan pribadinya yang berkembang luas, filsuf muda ini menginformasikan kepada sang pangeran tentang filsafat barunya. Hal tersebut membawanya pada posisi istimewa yang diberikan kepada sang pangeran. Hal ini menimbulkan kecemburuan istana yang lazim dijumpai pada abad pertengahan. Para hakim, watir, dan fuqaha Aleppo tidak senang dengan statusnya yang meroket dari tutur ketermukaan itu. Surat-surat kepada Salahuddin yang ditulis oleh hakim terkenal Qadhi Al-Fadhil yang menuntut agar Suhawardi dieksekusi. Hal ini mengakhiri nasib pemikiran muda itu. Sultan memerintahkan pangeran untuk membunuhnya. Pada tahun 1183, seusai menulis kitab Al-Hikmah Al-Isyraq, ia melewat ke Aleppo dan akhirnya pergi ke Damsyik. Di Damsyik, ia diterima sebagai penasihat kerohanian di istana Pangeran Malik Al-Zahir Ghazi, merupakan putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih dikenal dengan Sultan Salahuddin. Beliau merupakan pahlawan besar dalam peperangan melawan tentara Salib. Ia mempelajari filsafat dan teologi kepada Majid ad-Din Al-Jili Maragha. Kemudian mengembara ke Isfahan untuk belajar kepada Fakhr al-Din Al-Mardini yang konon telah meramalkan kematian muridnya. Diketahui bahwa Zahir Al-Farsi, seorang logikawan, memperkenalkan Suhawardi dengan Al-Basair, karya logikawan termasyhur yaitu Umar ibnu Sahlan Al-Sahwi. Setelah merasa cukup belajar secara resmi, Syekh Israq mengembara ke seluruh Persia. Di kota yang ia singgahi, ia mengunjungi guru tasawuf yang masyhur untuk mendalami ilmu ma'rifat. Ia menggunakan waktu luangnya untuk tafakur dan zuhud, serta memperbanyak ibadah dan uziah, serta bergaul lama dengan sufi. Syekh Al-Israq melanjutkan perjalanannya ke Anatolia atau sering disebut dengan Asia Kecil dan Suriah. Para sejarawan abad pertengahan menyebut Zinki anti-agama, merusak agama dan menyesatkan pangeran muda. Al-Malik Zahid ini sebar tuduhan kepada Suhawardi, namun validasi tuduhan itu sangat kontroversial. Alasan eksekusi Suhawardi yang lebih masuk akal didasarkan atas doktrin politik sang filsuf yang terungkap dalam karya-karya tentang filsafat iluminasi. Mengulas pemikiran Suhawardi tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang Isyraqi yang memiliki arti terbit dan bersinar, berseri-seri, terang karena disinari dan menerangi. Tegasnya, Isyraqi berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal lain yang membahagiakan. Lawannya adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan, dan semua yang membuat manusia menderita. Dalam bahasa filsafat, iluminasi berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan harmoni. Bagi kaum Isyraqi, apa yang disebut hikmah bukan sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan rohani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan suatu yang mustahil, kepada cahaya yang bersifat akli yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dapat dicapai bersama-sama. Suhrawardi mengklasifikasikan pencari kebenaran ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang memiliki pengalaman mistik yang mendalam seperti para sufi, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan pengalamannya itu secara diskursif. Yang kedua,
Mereka yang memiliki kecakapan nalar diskursif tetapi tidak memiliki pengalaman mistik dan cukup mendalam. Dan yang ketiga, mereka yang di samping memiliki pengalaman mistik yang mendalam dan otentik, juga memiliki kemampuan nalar dan bahasa diskursif seperti yang terjadi pada diri Plato di masa lampau dan terjadi pada diri Suhawardi pada masanya. Manusia yang sudah mencapai derajat tinggi berada pada posisi yang ketiga, di mana seseorang sudah mampu menggunakan mata, hati, akal budi dalam memahami realitas kehidupan. Ditambah lagi dengan pengalaman mistik yang dimilikinya membuat orang tersebut mampu menyaksikan kebenaran sejati yang tidak dapat diperoleh dengan cara apapun. Suhrawardi memiliki pandangan tersendiri sebagaimana disebutkan bahwa manusia tidak diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sebagai Al-Nur Al-Anwar hanya memunculkan suatu makhluk secara langsung, yakni Nur Al-Aqrab atau cahaya terdekat. Suhrawardi berkata, maka yang muncul pertama kali darinya adalah cahaya murni yang tunggal, yaitu cahaya terdekat dan cahaya teragung. Suhrawardi menambahkan bahwa tidak ada satu yang muncul dari cahaya maha cahaya atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain cahaya terdekat, dan demikian manusia tidak berasal dari Allah secara langsung, dan manusia bukan ciptaan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah hanya memunculkan Yasdur Nul Al-Aqrab secara langsung.